ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita berada di penghujung bulan Ramadan yang tentunya mungkin masih ada kesempatan hari ini dan esoknya lagi, dan kita tidak mengetahui apakah kita masih dalam keadaan yang terbaik seperti ini. Yang jelas ikhwatal iman, kita harus berpikir bagaimana kita mengakhiri di bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, dengan yang terbaik. Karena ikhwatal iman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan melihat di akhir dari amal soleh seseorang tersebut. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, telah kita ketahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan melihat di akhir segala sesuatunya. Maka dari itulah pada kesempatan ini terus jangan dikendorkan, kita maksimalkan terus untuk kita mempergunakannya. Kita berharap dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika kita keluar dari bulan Ramadan ini, kita keluar dalam keadaan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummatul Islam, yarhamani wa yarhamukumullah. Ada suatu syekh yang sangat terkenal di kalangan para ulama, di kalangan ahli ilmi, yaitu yang bernama adalah Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Dalam kitabnya, nama kitabnya adalah Tuhfatul Ahwadhi, jilid 3 halaman 424. Beliau mengatakan di dalam kitabnya bahwasannya seorang ulama yang bernama Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia adalah pendekarnya dalam mazhab Syafi'i. Dalam kitab Fathul Barinya, dia pernah mengumpulkan di dalam kitabnya tentang pendapat-pendapat malam Lailatul Qadar, yang dimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani hingga dia mendapatkan kurang lebih ada 40 pendapat tentang kapan itu malam Lailatul Qadar. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari 40 pendapat tersebut, pendapat mayoritas, pendapat yang mu'tamad, yang dipegang dari sebagian madhab-madhab seperti Hambali, madhab-madhab seperti Hanafi, mengatakan bahwasannya malam Lailatul Qadar adalah malam antara 27 dan juga 29. Dan ternyata ikhwatal iman, ini tidak sembarangan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai menyebutkan siapa saja dia yang bersaksi bahwasannya
malam tersebut itu adalah malam antara 27 atau 29. Berikut adalah pendapat dari Imam Ahmad, begitu juga riwayat dari Imam Abu Hanifah. Begitu juga pendapat ini, pendapatnya sebagian besar para sahabat, di antaranya adalah Umar bin Khattab, Hudzaifah bin Yaman, Jabir bin Samurah, Muawiyah, serta riwayat dari Ibnu Abbas dan Ubay bin Ka'ab. Yang dimana ikhwatal iman, jika seandainya kita memperhatikan dari jalan-jalan hadis mereka, itu mereka saling bersumpah, saling bersaksi bahwasannya malam Lailatul Qadar pada malam ini, malam Lailatul Qadar di malam ini. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Lailatul Qadri Lailatul Sabi'ati awit Tasi'ati al-Ishrin. Malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27 atau ke-29 saja. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa innal malaikata tilkal lailah aktsaru fil ardi min adadil hasa. Sungguh malam-malam tersebut jumlah para malaikat itu lebih banyak daripada jumlah butiran-butiran pasir yang ada di muka bumi. Subhanallah. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dari satu hadis aja itu sudah menjadikan kita cukup bahwasannya untuk kita tidak boleh mengkendorkan, tidak boleh kita berleha-leha di malam yang sangat berharga ini. Dan ini ikhwatal iman menunjukkan bahwasannya ada secercah harapan terakhir untuk mendapatkan Lailatul Qadar untuk kita semuanya. Tentu yang dimana di malam-malam ganjil ini dan malam ganjil-ganjil yang sebelumnya, bahkan yang dimana tidak ada satupun yang menjamin bahwasannya dia mendapatkan Lailatul Qadar. Yang dimana jika seandainya tepat saja seseorang mendapatkan Lailatul Qadar, sudah cukup baginya dikalikan 1000 kali bulan atau kurang lebih 83 tahun lamanya. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah kita sering mendengar hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu ditentukan di akhirnya. Seseorang itu tergantung pada akhirnya. Dan ini ternyata didorong oleh banyak hadis yang menunjukkan bahwasannya hadis ini itu sangatlah benar, sangatlah pamungkas. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad di dalam musnadnya Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Ada seseorang yang dimana dia antara dirinya dan juga surga itu hanya sehasta. Dikarenakan apa? Dia selama hidupnya melakukan perbuatan amalan-amalan penduduk surga. Fayasbiqu alaihil kitab. Tapi sayangnya kitabnya itu sudah mendahuluinya. Catatannya itu sudah ditentukan. Fayasbiqu alaihil kitab. Fayamalu bi amali ahli nar. Ternyata di akhir sisa sedikit hidupnya dia melakukan perbuatan-perbuatan penduduk ahli neraka. Tsumma mata fayadkhulha. Kemudian dia meninggal, maka masuklah dia ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Wa innar rajula, dan juga sebaliknya, ada seseorang la ya'malu bi amali ahli nar, yang dimana selama hidupnya tidak ada satupun dia lakukan perbuatan penduduk ahli surga. Dia selalu mengerjakan perbuatan penduduk ahli neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, hingga sampai antara dirinya disebutkan dengan neraka itu hanya satu hasta. Faisbiqu alaihil kitab. Tetapi Allah sudah mencatatkan segalanya. Kitabnya itu sudah ditulis. Fayamalu bi amali ahli jannah. Di akhir hidupnya, di sisa sedikitnya, dia melakukan perbuatan-perbuatan penduduk surga. Tsumma mata fayadkhuluha. Kemudian dia mati dan dia masuk ke dalam surga. Subhanallah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ini menandakan bahwasannya apa? Kita tidak boleh mengkendorkan amal saleh kita. Terus kita semangat
terus kita lakukan apa yang ada di hadapan kita, kita ambil. Bukankah sering sekali kita mendengarkan sabda ini yang sering diulang-ulang oleh ustadz-ustadz kita? Roghima anfu, roghima anfu, roghima anfu. Celakalah seseorang, celakalah seseorang, celakalah seseorang. Man dakhala alaihi Ramadan, datang kepadanya bulan Ramadan, falam yughfar lahu, sementara dia belum mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu realita yang nanti akan kita dapatkan. Siapa nanti kita tidak ketahui nanti di akhirat, dan pasti akan ada orang yang seperti ini, ikhwatal iman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dijadikan kita itu menghindar dari ancaman-ancaman ini. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ada suatu kitab yang sangat baik, yang kitab ini sering dibacakan di bulan-bulan Ramadan, yaitu kitab karya Ibnu Rajab Al-Hambali yang nama kitabnya adalah Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif. Di dalam kitab tersebut, ini adalah kitab masterpiece-nya, mahakarya yang terbaiknya Ibnu Rajab Al-Hambali, ya. Beliau sampai menyempatkan bab di dalam kitab tersebut, yaitu fi wada'i Ramadan, yaitu bab bagaimana seseorang meninggalkan bulan Ramadan. Bagaimana dia meninggalkan bulan Ramadan. Di antara yang disebutkan di dalam kitab tersebut, beliau mengatakan, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, man lam yughfar lahu fi Ramadan falam yughfar lahu fi ma siwah. Barang siapa yang dia belum bisa diampuni di bulan Ramadan, maka dia akan sulit lagi nanti diampuni di bulan-bulan yang lainnya. Inna syahr Ramadan qad azima 'ala rahil. Ketahuilah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan telah bersiap-siap untuk berangkat. Walam yabqa minhu illa qalil. Tidaklah yang tersisa kecuali hanya sedikit saja atau sesaat-sesaat saja. Faman minkum ahsana fihi fa alaihi bittamam. Barang siapa yang dia sudah baik di bulan Ramadan, sempurnakan bulan Ramadan tersebut. Wa man kana farrata falyakhtimhu bil husna. Akan tetapi justru sebaliknya, jika seandainya dia masih lalai, maka cepat-cepat dia tutup dengan tutup yang indah, tutup yang baik. Fal amalu bil khitam. Karena amal itu di akhirnya, amal itu di penghujungnya. Fastamti'u minhu bima fima baqi minal layali al-yasirah wal ayyam. Maka manfaatkanlah malam-malam dan hari-hari Ramadan yang masih tersisa. Wastaudi'uhu amalan salihah yashhadu lakum bihi indal malakil a'lam. Serta titipkanlah amal soleh yang dapat memberi kesaksian kepadamu nantinya di hadapan sang penguasa di hari pembalasan. Wawaddi'uhu inda firaqihi bi azka tahiyyati wassalam. Dan lepaskanlah bulan Ramadan dengan kepergian, dengan penghormatan yang terbaik, dengan salam yang baik. Kemudian beliau menukil perkataan-perkataan para orang-orang terbaik terdahulu. Di antaranya beliau menukilkan perkataan Umar bin Abdul Aziz fi kitabihi, yang dimana Umar bin Abdul Aziz itu pernah menuliskan suatu surat. Qulu kama qala abukum. Hendaklah kalian memperbanyak ucapan kalian seperti banyaknya ucapan bapak kalian, yaitu Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sungguh kami telah melakukan perbuatan yang zalim. Wa illam taghfirni, jika seandainya engkau tidak mengampuniku, wa tarhamni, dan juga tidak memberikan rahmat kepadaku, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami akan menjadi hamba-hamba yang sengsara. Begitu juga beliau mengatakan, wa qulu kama qala Nuh alaihi salam, dan hendaklah kalian memperbanyak ucapan-ucapan seperti ucapannya Nabi Adam, Nabi Nuh alaihi salam. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Dan jika seandainya engkau ya Allah tidak ampuni aku dan rahmati aku,
sungguh benar-benar aku menjadi orang-orang yang merugi. Begitu juga beliau mengatakan, jadilah kalian ucapan-ucapan kalian seperti ucapannya Nabi Musa, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, sungguh aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Dan juga yang terakhir beliau menutupnya, waqulu kama dunnuni alaihi salam, dan hendaklah kalian menjadi ucapan-ucapan kalian, yaitu ucapannya Dhannun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, maka demikianlah khutbah yang pertama ini, karena masih banyak sekali tentang bulan Ramadan, yang dimana ini berkaitan dengan Ramadan akan berpamit. Jangan sampai ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla lupa terhadap doa-doa yang terbaik di bulan Ramadan. Dan tentunya saya ingin mengingatkan kepada diri pribadi dan juga para jamaah untuk selalu mendoakan saudara-saudara kita, terutama saat ini saudara-saudara kita yang ada di Palestina, agar Allah kuatkan dan juga Allah tolong dengan pertolongan yang sangat luar biasa. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, di penghujung khutbah ini yang kedua, saya ingin mengingatkan, memberikan nasihat khususnya buat pribadi dan juga para jamaah semuanya, yang dimana ada di akhir-akhir bulan Ramadan adalah ada suatu ibadah pamungkas, yang dimana jika seandainya seseorang itu ditutup dengan perbuatan ini, maka dia akan disucikan melalui ibadah puasanya, yaitu adalah ibadah melaksanakan membayar zakat fitr. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafath. Zakat fitri itu gunanya adalah untuk membersihkan bagi orang yang berpuasa dari segala lagwi war rafath, yaitu ucapan-ucapan yang tidak baik dan juga perbuatan-perbuatan yang lalai, wa tu'matan lil masakin, serta memberikan makan kepada orang-orang yang miskin. Begitu juga dalam sabda yang lain, ya, Rasulullah SAW itu mewajibkan sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin, yaitu mewajibkan untuk membayar satu sa' dari tamar atau satu sa' dari syair, ala kulli hurrin aw abdin, kepada semua orang yang merdeka dan para hamba-hamba, zakarin aw untha minal muslimin, dari laki-laki maupun perempuan dari kalangan kaum muslimin. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ini menunjukkan bahwasannya kita tidak boleh menyepelekan, ya, kita boleh menyepelekan bahwasannya di akhir-akhir bulan Ramadan ini kita mengkendorkan ibadah kita, dan tidak ada alasan buat kita untuk kita memberikan yang terbaik dan menjadikan akhir dari Ramadan ini adalah Ramadan yang indah, yang dimana semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa di akhir-akhir khutbah ini agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa tilawatana wa sujudana wa takhashu'ana ya rabbal alamin. Rabbana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqimis shalah.